Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memohon rahmat, keberkahan, karunia, limpahan ilmunya, bimbingannya, pengajarannya. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengubah hal kita, ya, ahwal kita semua menjadi lebih baik dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku, gitu kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan tentang ibadah itu terkait dengan pengenalan. Menarik ya, ma'rifatullah. Jadi ujung-ujungnya itu mendekat. Karena orang makin dekat dengan seseorang, ya kan, makin intens, makin intim, mesti makin mengenal. Dan kalau kita mengenal Allah, pasti akan jatuh cinta kepadanya. Dan cinta adalah landasan awal kita bermula sebenarnya ketika kita jiwa-jiwa kita bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Alastu birabbikum, ya, dimuat dalam surat Al-A'raf 172. Sejak saat itulah cinta pertama kita. Dan sejak saat itulah sebenarnya kita terantuk-antuk dan mencari cinta dari satu kondisi cinta kepada orang tua in the beginning, ya, di awalnya kita disemai dalam keadaan cinta, ya kan? Alhamdulillah itu bagian dari rahmatnya gitu. Orang tua yang mengurus anaknya dengan kasih sayang, ya kan? Sampai didoain gitu ya. Rasanya tidak ada hal di dunia ini, kata Rasulullah, ya, bahkan tidak bisa tuh untuk membalas semua kebaikan itulah cuman satu yang bisa senilai dengan itu adalah membebaskan mereka dari perbudakan. Loh, perbudakan apa? Loh, mereka tidak dibelenggu. Memang tidak dibelenggu secara fisik, tapi kita sebagai orang tua dan orang-orang tua kita mungkin masih dibelenggu oleh hawa nafsunya, syahwatnya, kekhawatiran akan kehidupan, kekhawatiran akan kekurangan ini itu, khawatir nggak bisa bayar ini itu, gitu ya, khawatir sakit dan lain sebagainya. Jadi takut itu bagian dari hawa nafsu. Takut kepada selain Allah, ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh takut selain kepada Allah. Jadi kalau ada takut kepada hal lain selain Allah, sadarilah bahwa itu datang dari hawa nafsu. Nah, hari ini kita akan berkontemplasi tentang tema kekhalifahan, ya, terkait dengan Adam alaihissalam. Mari kita buka Al-Qur'annya bersama-sama, surat Al-Baqarah ayat 30. Ini kita balik lagi kepada suatu masa ketika Tuhan, ya, Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, berfirman kepada malaikat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka lil malaikah. Ini disebutnya lil malaikah. Jadi al malaikah, the the angels. Ini bukan sekedar malaikat petugas. Al malaikah itu orang malaikat-malaikat muqarrabun yang tinggi. Ini jenderal-jenderalnya dikumpulkan. Mereka berkata, setelah Allah mengatakan, inni ja'ilu fil ard khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ard, di bumi, khalifah. Ini sebelum Adam alaihissalam diperkenalkan kepada mereka. Jadi skenario awal memang tentang kebumian khalifah itu. Ya, ini adalah masa ketika jasad Adam belum dibentuk, masih masih dalam wacana gitu ya, blueprint sudah diperkenalkan tentang ini. Dan kemudian kan jawabannya adalah, apakah engkau hendak menjadikan, ya, orang yang merusak dan memakan darah di sana? Ini mereka menjawab ini berdasarkan sebuah referensi pernah ada peradaban-peradaban sebelumnya, peradaban manusia sebelumnya. Dan ini dikonfirmasi dalam buku Futuhat Makkiyahnya Ibnu Arabi ketika beliau dalam suatu pengalamannya sedang tawaf di Ka'bah bertemu dengan Adam alaihissalam. Terus kan beliau mengenali sosoknya, apakah engkau Adam? Terus Adam yang mana? Gitu. Ternyata ada 100.000 Adam. It's mind blowing. Jadi pernah ada ratusan ribu peradaban sebelum itu. Makanya kalau ilmu geologi nanti akan, ya, penemuan-penemuan arkeologi akan menemukan hal-hal yang menakjubkan, ya, dengan izin Allah pada saatnya. Semua bisa ditentukan. Ini bumi kita yang kita pijak ini, sahabat-sahabat, yang tercipta 4,5
miliar yang lalu sejak semesta awal dikembangkan dari satu titik jadi Big Bang itu menyimpan rekam jejak yang banyak dari mulai awal-awal terus Glacial Age Adam yang terakhir itu 40.000 tahun yang lalu belum jauh. Jadi 100.000 itu sebenarnya bisa diukur secara geologi ya. Ya, seorang ilmuwan udah bisa mengukur 100.000. Dihitung dia kalau rata-rata kehidupan sekian-sekian dihitung dengan usia bumi match. Yes, it's possible ada 100.000 ada. Ada 100.000 peradaban. Dan tidak bukan kayak Pithecanthropus gitu ya, kita dari monyet. Enggak, mau ada turun bentuknya manusia. Kan karena semua kalau dalam hadis turun tuh sampai malaikat Jibril alaihissalam yang mengajarkan dia cocok tanam, menanam benih, masak gitu ya. Jadi udah apa bikin baju segala dipersiapkan gitu. Nah, jadi mereka kemudian berargumen apakah nah nanti kejadian lagi nih gitu karena peradaban-peradaban yang sebelumnya berakhir dengan kerusakan dan menumpahkan darah memang. Kan malaikat kemudian sedangkan kami katanya nusabbihu bihamdika wa nuqaddis itu kalimat itu tasbih hamdnya tuh nusabbihu bihamdika wa nuqaddis wa itu udah menunjukkan sebuah grade station spiritual yang tinggi. Tidak hanya para malaikat ini orang makhluk-makhluk yang bertasbih, mereka juga bertahmid dan mengkuduskannya. Oh, itu udah grade-grade tertentu. Terus kan kurang apa gitu istilahnya ya? Kurang apa kami sudah bertasbih, bertahmid, mengkuduskan, kurang apa? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Gitu. Nah, jadi ada sebuah misteri besar sejak awal dalam sebuah kontroversi. Ini jangan-jangan jadi makhluk yang menumpahkan darah. Dan kejadian umat kita ya menumpahkan darah lagi gitu kan. Perang di sana sini. But why gitu. Nah, apa yang kalimat Allah aku mengetahui ya Allah tahu akan terjadi pertumpahan darah, tapi Allah tahu ada sebuah karunia besar yang tengah digelar ya, ada sebuah eh, apa namanya? Karena dia ingin memperkenalkan dirinya. Di cara dia memperkenalkan diri lewat hamba-hambanya itu. Maka dibuat sebuah skenario Adam lahir ya. Dalam hadis lain dikatakan bahkan sebelum Adam jadi nabi itu Rasulullah SAW udah ada duluan. Jadi ini bagian dari pengejawantahan Nur Muhammad SAW gitu. Nanti Muhammad SAW secara fisik turunnya terakhir. Wah, indah sekali. Luar biasa. Skenario Allah Ta'ala. Kalau kita lihat ke belakang gitu ya, lihat konstelasi geologi bumi, bagaimana bumi yang kita pijak ini sahabat-sahabat ya. This Mother Earth has been through a lot. Ya, tabrakan meteor, pecahannya jadi bulan, dibuat sedemikian rupa udah jadi blue planet nih di kita. Dulu tuh nggak stabil, banyak pergerakan lempeng-lempeng sampai kemudian stabil, dan kemudian hijau. Dulu gunung meletus di mana, apa namanya, dinosaurus ya sempat punah untuk apa namanya menservis kita, menyediakan diri sebagai fossil fuel, bahan bakar sekian abad kemudian. Allah tahu nih bakal butuh manusia, butuh transportasi dan lain sebagainya. Disiapkan pengorbanan para dinosaurus ya, T-Rex, Diplodocus, Raptor dan lain-lainnya. Kita berdiri di atas bumi yang telah mengalami banyak hal. Ini makhluk yang berserah diri. She's been through a lot. Kita bagian dari konstelasi besar. Ya, kita tuh ke sini tuh bukan sekedar lewat, ah, eh, sekolah, cari kerjaan, dapat rumah, apa, eh, tabungan banyak, anak, cucu, meninggal, and that's it. Rasanya, uh, kalau cuma hidup, cuma numpang lewat begitu tanpa memaknai lebih dalam bahwa kita bagian dari sebuah konstelasi peradaban yang besar, sayang. Sayang. Dan kita sering kehilangan orientasi dalam kehidupan karena sering
terdistraksi oleh hal-hal kecil ya, riak-riak kehidupan, kurang ini itu bikin gemetar. Padahal kita tuh bagian ya, makanya harus sering melihat angkasa gitu ya, lihat langit biru, lihat malam penuh dengan bintang, bagaimana kecilnya kita bumi dibandingkan satu langit ya, miliaran triliunan mungkin galaksi saja sudah nggak ada apa-apanya, but yet insan tertinggi Rasulullah Muhammad SAW beserta semua peradabannya, Adam terakhir, semua nabi-nabi yang terbentang ya, dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW diturunkan di bumi ini ya. So there's something big. Dan kita sekarang alhamdulillah ditakdirkan menjadi umat Muhammad SAW. Semoga menjadi umat yang Rasulullah pernah di hadapan sahabat menerawang gitu pandangnya. Duh, aku rindu kepada yang kusayangi katanya. "Oh, bukankah kami?" Para sahabat yang mendengar itu rada cemburu gitu. "Bukankah kami yang kau sayangi gitu ya, dekat?" Oh, bukan. Ada suatu umat yang mereka begitu mencintai aku walaupun belum pernah ketemu dengan aku secara fisik gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. It's such an honor gitu ya, dilahirkan dan dijadikan sebagai seorang muslim dengan rahmat Allah Ta'ala. Nah, jadikan nikmat ini menjadi betul-betul melontarkan kita ke langit dengan sebuah pengenalan Allah Ta'ala. Jadi, dari awal, skenario kita, karena kita Bani Adam, keturunan Adam, mestinya jadi khalifah. Nah, sekarang kita akan mendalami apa sih makna khalifah. Gitu. Saya dapat informasi dari ya, ilmu dari kitab Fusus Hikam Ibnu Arabi. Ya. Bukunya kecil. Kalau kata Eric Winkel nih aneh nih, bahasanya beda dengan bahasa Futuhat. Terus kata murid saya, ya memang itu bukan bukunya Ibnu Arabi. Itulah bukunya Rasulullah Muhammad SAW diberikan kepada Ibnu Arabi gitu ya. Memang bahasanya berbeda. Fusus Hikam tuh kecil, tapi jelimet belajarnya. Futuhat Makkiyah itu sekian volume. Ya, Eric Winkel ngerjemahin 35 tahun belum kelar. Masya Allah. Ini Futuhat itu seperti ensiklopedia Islam. You want to know everything about Islam? Apa itu sholat, dimensi batiniahnya, Futuhat, Makiyah, baca. Tapi khusus Hikam, itu konstruksinya aneh. Compact ya, 27 chapter, apa, diwakili oleh 27 nabi. The bezels of wisdom. Fusus Hikam itu tempat kayak kalau cincinnya dia ada tempat permatanya, ada ceruk itu fusus hikam. Bicara tentang permata-permata bahwa setiap orang itu ya harus menemukan dirinya. Itu didamping diwakili oleh 27 kisah Rasulullah SAW. Dimulai dari kisah Adam alaihissalam dan diakhiri dengan kisah Muhammad SAW. Di situ dikatakan bahwa khalifah adalah seorang insan kamil. Dengan kata lain, sebenarnya setiap kita harus jadi insan kamil. Pertanyaan berikutnya, apa itu insan kamil? Gitu ya. Insan kamil itu insan yang sudah menyeluruh, yang sudah um, setiap potensi yang Allah berikan pada setiap kita sudah dioptimasi. Karena setiap manusia itu punya aspek jasad, jiwa, dan ruh. Masing-masing dari 3 alam yang berbeda. Hebatnya manusia nih. Malaikat dia tidak punya jasad, dia punya jiwa ya, dan ruh. Jasad tidak punya, makanya malaikat makhluk yang cenderung patuh. Ada malaikat yang kerjanya ruku dari awal sampai akhir gitu aja, gitu. Makanya di sini disebut sampai kami kan selalu bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Mereka tidak punya elemen hawa nafsu dan syahwat yang merupakan bagian dari bawaan ragawinya. Manusia dengan kendaraan jasadnya, karena dia harus berkecimpung di bumi, tentu kalau dia mau ada di bumi, dia harus pakai kendaraan bumi. Maka kita diberi jasad. Tapi yang kebanyakan kita sering lupa bahwa entitas kita yang sebenarnya adalah jiwa kita. Taunya bagaimana? Karena si raga ini berbatas waktu. Begitu meninggal, dia dikubur di dalam tanah. Selesai. Flatliners, sel
tidak berfungsi lagi, selesai kehidupan raga. Lah, kemudian ketika Al-Quran, agama bicara nanti ada alam barzakh, ada alam akhirat. Siapa yang berjalan di sana kalau raganya sudah mati? Itu jiwa kita. Nah, informasi tentang jiwa ini juga dimuat di surat Al-A'raf ayat 172 ketika menceritakan tentang sebuah episode di alam penyaksian, yaitu alam alastu. Karena di situ disebutkan alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu gitu. Siapa? Anfus yang diminta persaksian, jiwa-jiwa kita. Jiwa orang dari orang pertama sampai orang yang terakhir nanti belum turun, ya. Tahun 2050, mungkin 2100, I don't know. Ya, di akhir zaman sampai orang yang menjelang kiamat, jiwanya sudah ada. Ya, jiwa cucu kita, mungkin ya, alam cicit kita itu udah ada tuh. Udah disiapin turunnya kapan, udah bagian dari yang ada di Lauh Mahfuz ketetapannya. Sudah bersaksi sang jiwa, tapi raganya belum terbentuk. Gitu. Kita masing-masing punya takdir sendiri-sendiri. Ada yang dilahirkan tahun 70-an, 60-an, 50-an, dan lain sebagainya dalam sebuah pertimbangan yang agung. Jadi secara jiwa, itu kita tidak ada nasab. Jiwa itu semua equal. Tapi kemudian ketika turun ke bumi kan harus melalui sebab akibat, ya kan? Enggak jelek langsung dari langit gitu. Harus melalui, oh ada ibu dan bapak. Ini sebuah sebuah simbol-simbol yang indah gitu ya. Nah, jadi fungsi kita harus jadi khalifah. Untuk menjadi khalifah harus jadi insan kamil. Insan kamil itu semuanya berbunyi. Aspek mulk, aspek malakut, dan aspek jabarut. Ya, mulk itu yang membentuk jasad, malakut itu membentuk jiwa kita dari alam malakut, dan ruh itu dari alam jabarut. Tiga. Nah, nanti ada yang disebut dengan ruh, Rohul Kudus gitu ya. Itu yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 35 sebagai misbah yang harus menyala. Nah, kalau gitu kita lihat ayat insan kamil ini. Surat An-Nisa, surat ke-24, ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya petala langit dan bumi. Jadi as-samawat itu kata jamak dari as-sama. Jadi langit. Ini tujuh langit, bicara tujuh langit. Allah adalah cahaya yang menerangi kan. As-sama. Allah cahaya dari langit dan bumi. Biasanya kalau dalam Al-Quran dikatakan langit, itu aspek malakut, aspek jabarut. Ard itu bicara aspek mulk ya, karena jasad kita dari bumi. Kemudian ini perumpamaan masalun nuri, perumpamaan cahaya Allah. Ini bukan perumpamaan tentang Allah secara zat ya, karena tidak bisa diumpamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi perumpamaan cahayanya. Ini ada Allah, ada radiasi cahayanya nih, di graph. Perumpamaan cahayanya seperti miskah, kamishkah, seperti miskat. Miskat itu sebuah lubang di dinding. Saya pernah ke Spanyol atau mungkin di Mekah atau di Afrika Timur. Zaman dulu orang nyimpan cempor gitu ya, lampu minyak di dinding. Tapi bukan ditempel pakai paku gitu. Di dindingnya dikeruk. Disimpan si lampu itu di situ. Ya, saya pernah moto tuh, oh ini miskat. Di rumah-rumah di Spanyol zaman dulu banyak seperti itu. Karena kan pengaruh ya dari Alhambra apa eh, miskat itu lubang yang tidak tembus. Ini bicara tentang jasad, ya, karena jasad kita itu seperti lubang yang tidak tembus. Oh, mata ini, kalau dilihatnya tengkorak lubang nih, sebenarnya cuman nggak nembus kan? Mulut, hidung, telinga, semua indera-indera kita. Bahkan kulit itu berporus, berlubang, cuma kecil, ya nggak kelihatan kalau gede-gede ngeri. Ya, jadi bicara tentang perumpamaan cahayanya, kamishka. Di dalam mishkat ada misbah. Misbah ini berada di dalam zujajah. Nah, jadi miskat, misbah, zujajah. Nah, itu bicara tentang miskat, bicara tentang jasad. Misbah bicara tentang elemen dari
sana, alam Jabarut, Roh Kudus, dan Zujajah. Jadi manusia yang kamil, yang sudah menyeluruh adalah yang miskatnya terbentuk karena soldernya lapang. Nah, miskat tuh harus bolong. Kalau di dalamnya banyak kerikil nggak jadi miskat, harus jadi lubang. Ya, kalau banyak ngedumel, banyak dendam, itu seperti kita menyimpan bongkah-bongkahan kerikil-kerikil. Jadi miskat tidak terbentuk. Jadi itu suluk ya, perjalanan dari insan. Dia membentuk miskatnya ya untuk menyalakan misbah. Cara menyalakan misbah adalah dengan tazkiyatun nafs ya. 7 lapis langit zujajahnya harus dipoles satu persatu. Gitu. Nah, menarik dikatakan az-zujajah itu ka'annaha kaukab. Jadi zujajah itu bagaikan kaukab. Kaukab itu sahabat-sahabat dikatakan di sini terjemahannya bagaikan bintang. Tapi beda bukan bukan an-najm ya, karena ada surat Quran tentang an-najm, bintang juga. Itu bicara matahari. Ini bintang yang planet. Kalau kita lihat bintang di langit, kan tidak semua matahari. Venus kita bisa lihat dia berkilau. Tapi bedanya bintang ya dari planet dan matahari adalah planet tidak mempunyai cahaya sendiri, dia bersinar karena dia memantulkan cahaya. Maka disebut ini bagaikan bintang seperti mutiara. Mutiara itu kan tidak punya cahayanya sendiri. Gitu. Dia dinyalakan dari minyak yang diberkati. Dari pohon, minyak itu dari pohon yang diberkati. Yaitu pohon zaitun. Sekali lagi kemudian Allah Ta'ala mengatakan pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja sudah menerangi walaupun itu belum disentuh oleh api. Inilah yang disebut dengan nurin apa? Nurun ala nur. Jadi cahaya di atas cahaya. The lights upon light. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya siapapun yang dia dikehendaki. Tidak memilih apa, ada sebuah rahasia tertentu, mungkin kebaikan dari neneknya, ibunya, ya tidak semata-mata karena kebaikan orang yang bersangkutan, bisa jadi barokah dari yang lain gitu. Diberi, dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ditunjuki kepada cahaya. Allah membuat perumpamaan bagi manusia gitu. Jadi dalam suluk ya, kalau bicara jiwa, kita mau menumbuhkan jiwa kita, maka currency-nya gitu, mata uangnya itu cahaya. Makanya Al-Qur'an itu makanan buat jiwa karena dia punya hikmah. Al-Quran adalah kitab yang membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan ke cahaya. Dan sebenarnya sahabat-sahabat, walaupun kita hidup di alam bayang-bayangnya kegelapan, di dalamnya itu banyak mutiara-mutiara cahaya. Kalau kita mau gali, karena kata Rasulullah, hikmah itu barang tambang mukmin. Barang tambang ya, berarti nggak keleleran. Barang tambang itu mesti kita gali artinya. Makanya perlu kontemplasi, perlu tafakur. Penting tafakur itu banget. Rasulullah SAW tafakur sesaat, coba bayangkan. Sesaat, semenit aja lebih ya, lebih baik dari 100 rakaat. Pernah nyoba 100 rakaat? Waktu nisfu Sya'ban, ya kan? Salat baroah, itu 100 rakaat. Itu dari Isya sampai subuh. Berapa jam tuh? Sekarang 4-5 jam itu 100 rakaat. Tafakur sesaat, coba yang bandingkan dengan salat 4-5 jam. Itu lebih baik. Di situ tersimpan rahasia. Kenapa kok dibuat lebih baik ya gitu? Karena potensi manusia itu berpikir. Ya. Makanya ayat pertama Iqra, nggak sekadar baca membeo A B C, ya. Mikir yang baca tapi ngerti gitu loh. Yang dibaca itu baca apa? Everybody can read. Saya bisa baca teks Perancis mungkin atau pura-pura, bahkan jangankan Perancis lah, bahasa Inggris yang susah aja bisa sih baca, ngerti hal lain, benar kan? Nah, jadi ada panggilan untuk bisa paham. Makanya Rasulullah SAW doanya Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Tidak cukup diberi rezeki ilmu, warzuqni minta kepahaman. Karena ilmu tidak difahami jadinya tidak menjejak.
dan tidak mengubah paradigma kita terhadap kehidupan. Tetap aja murang-muring, tetap aja gampang dibikin khawatir, sedih, murung oleh pergantian kehidupan. Ya kehidupan mah gitu-gitu aja. Dari dulu juga Krismon, balik lagi gitu. Dari dulu juga zaman Robert Malthus ya yang bilang, wah ini bakal kekurangan makanan. Sampai sekarang kejadian gitu. Dulu menjelang tahun 2000 gitu ya, wah ini bakal kiamat. Orang ada yang wah macam-macam lah takut mati kan intinya kemarin COVID itu sebuah sebuah apa namanya is a drill gitu latihan orang banyak yang takut mati. Nah, pakai masker ya orang batuk dikit aja horor ingat nggak ya orang lupa lagi kemudian baru sekian lama nggak lama COVID tuh ya, maka itu sebuah hebat perubahan zaman. Nah, setelah COVID kemudian Zoom ya kita bisa jadi online banyak. Alhamdulillah. Nah, so mari kita renungkan makna menjadi khalifah. Berarti harus menunggal tuh semua kehidupan kita tuh. Kita sebagai jasad, kita sebagai jiwa, kita sebagai ruh tuh harus menyatu. Kalau masih berpecah-pecah, itu sama seperti kita masih berpecah-pecah, aku sebagai anak, sebagai ibu, masih pecah gitu. Seharusnya semakin kita menyatu, makanya harus banyak baca-baca la ilaha illallah ya zikirnya. Karena illallah, illallah, la ilaha illallah. Difokuskan kembali. Karena semua berasal dari Allah, ya harus kembali lagi fokus sama Allah. Semakin kuat tauhid seseorang, ya semakin banyak zikirnya, semakin semua disatukan oleh Allah Ta'ala, dan semakin kita melihat semua sebagai kesatuan yang utuh bahwa ibadah saya di hadapan Allah di depan di atas sajadah itu sama dengan ketika ngurus anak ke rumah sakit ya buat Bu Dokter di sini terus ngurus pasien berbelanja mungkin Mbak Indah mungkin trading online dan lain sebagainya gitu itu semua ibadah kalau kita masih melihat itu sebagai pecahan-pecahan yang terserak ya kita tidak melihat kesatuan itu semua nah itu yang bikin kita pecah guilty feeling, ninggalin anak. Padahal anak juga belajar ketika orang tuanya nggak ada gitu ya. Nah kadang kita miss gitu karena terlalu banyak narasi dalam otak kita yang bahwa hidup tuh harus begini. Kata siapa? Ya kata ini itu gitu. Karena kita jarang nanya kata Allah seperti apa gitu dan berani untuk kemudian this is my life gitu. Gak perlu sama-sama yang lain. Ya. So what is the meaning of being khalifah? Adalah ketika kita mensyukuri kehidupan kita itu titik pertama sebenarnya. Karena itu doa di surat Al-Fatihah ya, setiap sholat dan kita nggak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Di situ tersimpan ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim adalah syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. An-Nisa ayat 69 menyatakan empat golongan orang yang diberi nikmat. Nabi-nabi, asyidikin, asyuhada, as-solihin. Ya. Jadi requirement untuk berada di dalam jalan kebersyukuran adalah kita harus punya nur iman. Nur iman itulah yang guide seseorang untuk menjadi merespon kehidupan dengan soleh. Ya, amal soleh itu tidak sekedar harus berbuat sesuatu. Kita merespon dengan soleh, sabar ya, nggak nyolot balik ya, nggak nyerang balik itu soleh di saat itu. Karena Allah pengennya apa? Jadi amal-amal soleh adalah amal-amal yang terhubung dengan Allah Ta'ala, ya tidak sekedar amal baik. Karena banyak orang berbuat baik, tapi nggak ada hubungannya sama Allah Ta'ala, berbuat baik aja. Allahnya di mana? Nggak ada pengetahuan itu. Gitu. Tidak ada ketersambungan. Nah, ketersambungan itu, the connectiveness, tercipta karena ada nur iman. Cahaya yang di sini, ini sama dengan cahaya yang bicara di surat ini. Jadi ketika Allah Ta'ala bicara tentang cahaya, the first requirement for us adalah balikin lagi cahaya itu. Karena setiap bayi terlahir fitrah. Cahayanya seperti bulan purnama. Kebanyakan orang gelap seperti gerhana. Nah, dan harus balik lagi. Ya. Ada hadis yang mengatakan nanti di neraka tuh ada malaikat yang disuruh tugasnya korek-korek gitu. Ada nggak yang ada setitik aja cahaya angkat dicelupkan ke dalam air surga dan sembuh lagi badannya setelah mengalami banyak. So komoditas itu adalah cahaya.
Pertanyaan berikutnya, gimana cara mendapatkan cahaya? Nah, itu dijawab dalam surat Toha ayat 82, satu ayat yang terpampang di tiang ars. Yang para malaikat melihat itu. Wa inni laghfaru liman taba wa amana wa amila salihah summa tada. Kata Allah Ta'ala, dan aku menjadi maha pengampun kepada orang yang bertobat, beriman, beramal soleh. Summa tada. Kemudian aku tunjuki. Tunjuki kemana? Siratul mustaqim. So, semua berkelindan. Ini semua bicara tentang khalifah adalah bicara tentang omong kosong ya, menjadi khalifah. Kita tidak mensyukuri kehidupan yang ada. Nonsense, nggak akan. Boro-boro misbahnya menyala, mungkin zujajahnya aja nggak nyala. Lah, kita menolak takdir yang dia berikan gimana? Dulu almarhum mursyid saya tuh, beliau bisa bilang begini, saya bisa meminta ampun apapun, saya bisa nolong, ikut doa bantu. Kecuali orang yang mengeluhkan takdir, udah nggak bisa. Itu seolah-olah menolak makanan Tuhan. Itu kayak kalau kata Allah tuh ya udah cari bumi yang lain. Nah, derajat pengeluhan itu mengeluh itu beda-beda. Kita harus aware. Ada tingkat marah, ada tingkat males, ada tingkat takut, sama. Tidak semua mengeluh secara lisan, tapi misalkan hatinya nggak nerima, marah, hatinya nggak nerima, kemudian balik nyerang orang dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kepada makanya agama ini dinamakan Islam, berserah diri. Warna yang kental adalah ya mesti berserah diri memang. Ya. Aslama. Nabi-nabi itu sampai masih berdoa minal muslimin gitu. Udah nabi ya, minta menjadikan yang berserah diri karena tunduk dengan ketetapannya. Bertasbih sabaha itu artinya mengalir ya dengan karsanya, dengan kehendaknya. From day to day, from moment to moment ya. Dengan sepenuh kesadaran bahwa this is my best ya. Ini takdir terbaikku. Gampang untuk bilang itu ketika dapat lagi gajian. Hari ini hari yang terbaik. Lagi menggembung rekeningnya. Coba lagi bokeh. Udah gitu mesti bayar bengkel berapa ya. Ada aja ya kehidupan. Oh, dihimpit oleh itu. Masih bilang nggak, ini takdirku yang terbaik. Nah, di situ perlu sabar, sholat menjadi penolong. Karena manusia itu akan dipergantikan siang dan malam. Kalau kehidupan mulus terus itu kan seperti Adam alaihissalam di sana tidak dapat himah katanya gitu. Jadi terjungkal dengan sebuah episode pohon khuldi gitu. Nggak tumbuh ada sesuatu dalam dirinya. Sifat sabar itu tumbuh ketika kita ngadepin sesuatu yang males banget kita hadapi gitu ya. Orang yang nyebelin itu sabar tumbuh. Pohon sabar lagi ditumbuhkan. Jadi kita harus berterima kasih sebenarnya. Itu semua pion-pion yang Allah hadirkan. Kok ngomongnya nyelekit ya? Kok dia ngomong gitu? Udah nggak usah fokus sama orangnya. Kalau suluk tuh kita belajar. Alhamdulillah, ya Allah. Lihat ke dalam, Alhamdulillah, ya Allah. Semoga Engkau tumbuhkan kesabaran dalam hatiku. Jadi kita sibuknya zikir sama Allah. Nggak sibuk bikin skema. Oh kita balas nih orang ini. Wah politik liar. Ya pusing. Terus kita seumur hidup mau gitu gitu. Apa namanya? Matiin api di sini sana ini lagi padahal semua itu untuk mengenal Allah gitu agar kita menjadi khalifah itu harus menumbuhkan benih di dalam diri. Nah ini bicara tentang benih other time tapi kita rasanya di kajian suluk ini banyak bicara tentang pohon thaibah dan lain sebagainya tapi fokus kita hari ini adalah menjadi khalifah adalah menjadi cahayanya. Gimana menjadi cahayanya kalau kita dirundung oleh kegelapan hawa nafsu amarah ya kan, ujub, fitnah, semua hal-hal yang bersifat zulumat. Maka kebanyakan manusia katanya menzalimi dirinya. Zalim itu dari zulumat, kegelapan. Definisi Al-Quran tentang orang zalim, coba perhatikan itu orang-orang yang tidak bertaubat. Zalim namanya. Tidak taubat, taubat itu apa? Kembali. Kembali pada sumber cahaya. Semakin kita mendekati sumber cahaya, semakin kita diterpa, diberi kekuatan oleh cahaya itu, semakin ada yang ya, diserap
Ini perjalanan kita menjadi cahaya. Kalau kata Jalaluddin Rumi, wherever you are, ya, kita ditempatkan oleh Allah dimanapun, di kantor mana, ya, di RW mana rumahnya, ya kan, di pergaulan mana, di organisasi apa, dimanapun yang Allah bukakan tempat kita, from time to time. Jadilah cahaya di tempat itu. Jadilah cahaya di tempat kantornya, ya. Si orang Muslim tuh, kalau Muslim tuh prestatif, kerja, hmm, deadline terpenuhi, ya. Be at the top, ya. Maksud saya selalu bilang kalau dimanapun kerja sebisa mungkin be at the top, ya. Bukan untuk cari dunia, ya, mensyukuri bahwa ini itu, karena itu karakteristik Muslim, ya. Mukmin tuh do their best gitu loh. Sebagai kebersyukuran ini darimu ya Allah, ngerjainnya gitu ya. Makanya seperti singa di siang hari, tapi seperti rahib kalau malam, nangis di atas sejadah gitu ya. And that's beautiful gitu. So that's contemplation of being khalifah sebagai pengantar di diskusi kita hari ini. Oke, kita buka sesi diskusi sahabat-sahabat. Silahkan buat sahabat-sahabat yang barangkali ingin berbagi atau ya berbagi perenungan. Ini kelas kita tuh kelas kontemplatif ya, karena harus merenung gitu, satu ayat direnungkan. Apa sih kaitannya dengan kehidupanku gitu. Jadi supaya ayat-ayat seperti ini tuh bunyi gitu dalam kehidupan. Yuk, silakan. Ya, saya aja. Mhm. Ayo. Sepi ini. Nggak ada yang mau berbagi kisahnya atau perenungan. So ini tentang Khalifah gimana nih feedbacknya? Nggak pusing nggak? Masih terlalu cepat. Ini Serambi Suluk in in 20 minutes. Yes, Nel. Kenapa? Alhamdulillah. Assalamualaikum Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hmm, Tesa, Mhm. Tesa. Kan Ya, ya. itu apa? eh, nggak boleh ngeluh kan ya. Mhm. Nah, pas tiba-tiba ada ada yang datang gitu ya. Maksudnya tiba-tiba kalau hadirin depan kita seret gitu ya. Terus kadang kita kan suka langsung reaksi ya. Yes. Enggak sih? Ih, harusnya gini. Kok dia Hmm. gitu sih kayak gitu-gitu. Itu kan Hmm. udah agak dikurangi. Mhm. Eh, tapi tuh teman dekat kita tuh bilang kalau kayak gitu ntar kita jadi pasif dong gitu. Hmm. Kadang-kadang pengen ngomong ya nggak pasif ya, maksudnya pasif cara kelihatannya aja pasif. Tapi tuh dalam hati tuh mikir gitu ya, kenapa ya? Apa yang maksudnya ya kayak gitu gitu kan Tes. Mhm. Terus atau enggak ya, jangan-jangan gue kayak gitu gitu kan. Itu Mhm. itu tuh ya, tapi kayak gitu tuh kadang-kadang inget kadang-kadang enggak sih. Lebih banyak nggak sadarnya. Masih Ah, masih reaktif. ya. Gimana caranya supaya Yes, yes, berarti itu yes. berarti itu lebih sering nggak connect-nya kan ya? Iya. Mhm. 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 Lupa. Mm-mm. Ya, betul Nel. Ya, 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 ya. Jadi kita katanya, siapa yang ngomongnya? Bahwa sabar itu ada dalam pukulan pertama. Jadi kalau kita mendengar kabar atau merespon ada sesuatu tadi ya, Nel, ada. Kok Mm-mm. dia harusnya gitu sih? Nah, itu ya pertolongan Allah Ta'ala untuk menunjukkan keadaan hati kita pada saat itu. Nih loh, kamu tuh masih gini responnya. Kalau masih mukul gitu ya, masih kesel, ya belum sabar. Hmm. Ya nggak bisa dibuat-buat memang. Ya, sabar. Kesabaran seseorang tuh kelihatan di respon pertama. Sekian detik, sepersekian detik bahkan. Responnya apa? Nanti kemudian dia, oh ingat sabar, terus astagfirullah. Tapi udah ihwal hatinya udah tampak duluan tuh. Kemudian dia istighfar, ya kan? Jadi pertolongan Allah Ta'ala sebenarnya dalam kehidupan ketika Allah Ta'ala menghadirkan cermin-cermin kehidupan yang berupa
Itu tadi orang yang nyebelin ya kan, orang yang bikin fitnah, orang yang bikin makar, orang yang bikin, ada yang nipu mungkin ya, ada yang macam-macam. Ada kolega yang bikin rumor nggak bener atau kesel saya dia kerjanya nggak bener tapi tetap dapat gaji buta misalnya. Kesel ngelihatnya ya. Tapi Hmm. kenapa aku yang kesel gitu kan? Itu kan urusan dia sama. Nah, tapi kan aku jadi nah gitu. Jadi respon hati kita terhadap cermin sekitar itu menunjukkan kondisi kesabaran kita dari waktu ke waktu. Pasti akan fluktuatif. Nah, kalau sudah sampai pada suatu titik di mana ahwal tuh keadaan hatinya akan stabil. Itu sesuai dengan pertumbuhan akar pohon diri. Makanya penting untuk membaca. Nah, ini ikro ya. Sementara tadi seperti respon teman kita, saya tidak tahu siapa itu ya. Jadi pasif dong. Ya, nah itu dia the pitfall of lots of human being ya. Banyak kesalahan. Saya pikir eh, terburu-buru untuk selalu ngambil action gitu. Sehingga kita itu cenderung jadi human doing, not be jadi human being. Doing gitu ya, respon. Selalu pengen, aku mesti gimana ya? Padahal sebenarnya nggak perlu semua itu direspon dengan sesuatu yang keaktif. Kadang diam adalah emas. Kadang kita harus kekalahan, seperti seolah kekalahan, tapi itu kemenangan. Ya, itu salah satu hikmahnya Pangeran Diponegoro tuh saya dengerin podcastnya Peter Carey ya. Beliau itu tahu bakalan dicurangin, ditangkep, tahu orang terang ya, orang yang punya nur iman, bisa dialog sama Allah Ta'ala. Dia bisa ya banyak dalam peperangan para nabi-nabi ya kan, bisa membalas, cuma diam, udah diam aja karena ngomong juga nggak. Itu dalam kisah Nabi Isa, Siti Maryam gitu ya, diam, diam. Bisa cerita ini kan dari Tuhan, lalala, nggak nyampe akalnya. Jadi kadang-kadang diam adalah for the best gitu. Jadi pasif dong. And what's wrong with being pasif gitu. Ya, nggak apa-apa sih menurutku. Nggak perlu semua itu dibalas dengan sebuah eh, sesuatu yang aktif gitu. Yang penting yang aktif itu justru yang hatinya aktif, naik ke atas mi'raj gitu sama Allah Ta'ala. Segala kejadian di bawahnya Allah, ya Allah ini apa? Disibuk di sini. Daripada sibuk sama orang lain, sebenarnya semua pengajaran tuh kan bermuaranya di sini untuk jiwamu gitu kata Allah Ta'ala. Kan gini, Allah tidak melihat kan rupa seseorang, tidak melihat semua atribut itu. Yang dilihat apa coba? Qalbnya. Jadi semua tuh ya, pertarungan di qalb. Sesuatu yang disebut di surat An-Nur ayat 35 itu zujajah. Ya, zujajah itu di awalnya seperti mutiara. Mutiara itu sahabat-sahabat kan nggak bening. Nanti dalam suluk itu lapis demi lapisnya harus dibeningkan, dibuat bening. Cahaya lapis satu, lapis dua, lapis tiga. Itu seperti perjalanan Mi'raj sebenarnya. 7 lapis langit ditembus sampai ke langit ketujuh, dia nembus Jabarut, ketemu api, ya, yang bercahaya. Ya, that's the fire gitu. Jadi the people of fire dari di khazanah kitab-kitab lama tak diketahui itu tuh. Nah, dulu ada agama Majusi itu sebenarnya untuk menyalakan api gitu. Tapi kemudian setelah nabi-nabinya meninggal beralih jadi menyembah api yang secara materi padahal sebenarnya untuk meraih itu gitu, menyalakan api di dalam diri. Walau alam. So, it's okay by being passive menurut saya ya. Ya, justru tapi yang aktif di sini gitu. Jangan jangan kemudian hati pasif, yang aktif di luar jadi nggak kemana-mana. Akhirnya kita kehilangan pengajaran yang Allah simpan di dalam setiap kehidupan. Itu cahaya-cahaya yang harus kita pecahkan dan kita minum si jiwa di balik setiap episode kehidupan. Gitu, walau alam. Ya, so sometimes ya seruannya adalah stop doing, start being. Gitu Hmm. ya. Ya, walau alam. Pasti tes. Hmm. Mbak, terima kasih. Mbak Yosi nih sudah siap. Iya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, kebetulan Mbak. banget Ya. pas aku mau cerita ini pas
ada relate-nya sama yang tadi Mbak Nadia gitu kan. Mhm. Aku nih sebenarnya pas lagi ngomong saat ini sama Tetesa, aku tuh lagi keadaan marah sebenarnya sama teman-teman kantorku gitu kan, karena Pastinya ya dong, ya ah, bahasannya. jadi tadi sebenarnya jadi berefleksi kan akhirnya soal ternyata saya masih reaktif. Cuman memang reaksi saya terhadap orang lain itu udah better dari tahun sebelumnya. Kalau dulu kan tahun sebelumnya itu saya berani untuk ngomong langsung, lu gimana sih, lu kerja lu gini-gini, lu gimana? Kalau sekarang mungkin apa ya, yang pertama dilakuin, daripada gue marah-marah, gue laporan aja ke atasan gue, biar atasan gue yang ngomong. Atau tadi sebenarnya udah ke temanku gitu ya, maksudnya jadi gini Teh, sebenarnya kasusnya ini adalah aku ini kan pembuat konten, jadi semua ide iklan, materi iklan, sampai voice over itu semuanya datang dari aku. Nah, di kantor kan ada desainer grafis, ada yang video editor, itu mereka kerja kalau ada kerjaan dari aku. Nah, otomatis pekerjaanku dilihat adalah dengan adanya konten di post atau tidak, ya dong. Nah, akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini sih udah. Maksudnya saya bekerja dengan orang yang dengan tipe orang yang mut-mutan, gitu Mbak Tessa. Jadi saya sudah terplanning yang namanya orang bikin konten pasti udah ada dong sebulan ke depan mau ngapain gitu. Saya udah siapkan materinya. Saya udah ngikutin caranya. Oh, saya mulai dari ikutin ritme dia, terus saya buat atau saya buat sistemnya gini. Seminggu itu saya udah siapin semua materi. Kamu tinggal edit. Terus akhirnya nggak bisa juga. Akhirnya saya bagi Teh sama divisi video editor lain. Kayaknya dia nggak bisa deh kalau misalkan saya kasih banyak nih kerjaannya. Gitu. Nah, sedangkan di video editor lain juga ternyata dia mempunyai kemampuan yang sama juga, yang ritmenya juga sama-sama lambat gitu, sedangkan saya dituntut seminggu ini 5 konten gitu. Nah, saya tuh suka apa ya, sering ngerasa kayak gini, kayaknya nggak adil banget ya, mereka tuh kan kerja tinggal saya kasih materi, edit segala macam, semua ide, riset itu tuh ada di saya. Riset itu kan nggak cuma baca 2-3 menit atau di kan gitu kan, belum saya membahasakannya kembali, bikin copywriting-nya kembali gitu. Jadi kalau ada delay itu kan yang disalahkan sebenarnya pasti ditanyakan saya. Pasti yang ditanya pasti duluan saya. Ini kok postingan lu baru 4 loh minggu ini, postingan lu baru ini loh. Ya gitu-gitulah Teh. Nah, saya mencoba untuk menghilangkan perfeksionis saya bahwa seminggu itu harus 5 gitu kan. Bahkan saya udah atur, kalau hari Senin nggak usah ada konten deh, biar teman-teman nggak ngerasa dikejar tuh hari Senin. Jadi hari Senin itu mereka itu santai aja, nggak usah yang karena konten untuk hari Senin nggak ada, adanya untuk hari Selasa kayak gitu. Bahkan saya udah mencoba ini Teh, ngikutin ritme kayak misalkan konten hari ini di post ya sebelum jam segini-segini. Terus dia bilang nggak bisa, ganti konten lain aja, backup lain. Kalau mungkin di agensi lain, itu dia udah bisa diomelin. Nggak bisa dong kayak gitu Teh. Karena kan udah dibuat jadwalnya kan gitu. Tapi saya berusaha, makanya saya punya tuh bank konten yang kalau dia lagi nggak bisa, kalau dia lagi nggak mood, saya bikin konten aja sendiri deh sama si tim desain. Cover up gitu ya, you cover. Tapi kok saya ngerasa kayaknya ini ujian banget ya sabarnya buat saya menghadapi orang-orang gini ya. Dan ini terjadi selama 4 tahun terakhir. Padahal saya tuh doanya saya pengen bekerja di satu perusahaan yang bikin saya bertumbuh, yang men-challenging, yang dimana orang-orangnya juga bergairah gitu Teh. Paham nggak sih Teh Tessa? Pasti Tessa ngerasain kan sebagai pekerja yang bergairah saat mengerjakan pekerjaannya gitu. Tapi kok malah diceburin di tempat yang model-modelan seperti ini lah gitu lah Teh gitu. Jadi kayak
aku tuh ngerasa Allah nih lagi mau ngajarin sabarnya gimana gitu. Aku sampai aku sampai nanya gini, sebenarnya 4 tahun ini aku bertumbuh nggak sih? Walaupun sebenarnya kalau aku mau jujur, aku bertumbuh ya secara dari banyak hal gitu. Salah satunya dari udah nggak terlalu reaktif dan segala macam gitu. Tapi aku ngerasa kadang aku masih, apalagi umur 30 ya, pengen kerja di lingkungan yang dengan orang-orang yang sama bergairahnya dengan sama aku. ritmenya ya, akselerasi, motivasi semua. Ini kan jadi Iya, demotivasi kalau gitu terus. iya, tapi Kalau lagi kayaknya tuh kayaknya Allah tuh kayak gini loh Teh ke aku. Enggak, Is. Enggak, santai aja. Kamu di sini dulu aja. Soalnya kayaknya kamu tuh banyak yang harus it's a good diberesin deh. case, it's a good case, it's a good case. Mari kita kupas. Bismillah. Ya, ini Iqra nih cara kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau membaca sesuatu harus bismillah ya, bahkan ta'awuz ya, auzubillahi minasyaitonirrajim supaya yang membaca nggak hawa nafsu. Ya. Jadi doa itu kadang-kadang gitu ya. Cara Allah tuh beri gini karena beliau tuh sifatnya itu selalu memberi yang terbaik. Nggak bisa gitu Allah tuh kasih KW2 tuh nggak bisa. Bukan sifatnya. Nggak bisa selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Permasalahannya yang terbaik menurut Allah suka nggak sepakat dengan kacamata kita sebagai manusia yang pengetahuannya cetek, menel, yang visinya terbatas dan lain sebagainya. Terbaiknya di mana? Ketika katakan itu kepada seorang ibu yang baru kehilangan anaknya yang dibombardir di Gaza. Mana yang terbaik? Pedih kan? Pedih. Menguburkan anak sendiri. Tapi saya lihat banyak video-video yang luar biasa. Alhamdulillah, gitu lah anaknya meninggal. Masya Allah, menggetarkan. Banyak orang yang mulai banyak masuk Islam. Dulu waktu 9/11 di Amerika itu kan seolah-olah Islam menjadi terfitnah. Tapi di situ banyak orang jadi pengen tahu kan Islam kenapa ya gitu. Banyak skenario Allah yang tak terduga, sahabat-sahabat ya. In what seemingly tragedy in life ya, di dalam segala hal yang tampaknya sebuah tragedi dalam kehidupan atau sebuah kesalahan atau ini nggak ideal banget gitu ya, in our case ini nggak ideal banget di lingkungan kerja seperti ini gitu kan. Nah tapi kita kemudian ketika dihadapkan dengan tadi ya Allah katanya memberi yang terbaik, berarti dalam Futuhat Makkiyah itu Ibnu Arabi mengatakan setiap saat ya, setiap nafas, setiap detak jantung, setiap detik itu Allah menciptakan dan penciptaan Allah yang terbaik. Jadi takdir kita itu mengalir dari saat ke saat, dari nafas ke nafas, dari detak jantung ke detak jantung yang lain dalam sebuah situasi yang terbaik. Tugas kita, jihad kita, temukan baiknya di mana. Artinya itu tadi, barang tambang, mukmin, hikmahnya apa? Dikasih kolega kayak gitu. Udah 4 tahun lagi kok nggak berubah-berubah. Aku minta pindah juga nggak dikasih, belum ada ya kan? So there's something there that you need to dig in gitu. Sampai harus dapat hikmahnya. Karena kan doanya gitu, Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhirni. Jadi jangan sampai kita pindah ke suatu keadaan yang lain dengan ninggalin tuh, oh, udah, nah hilang tuh. Kita pindah tuh dengan dapat mutiaranya, pindah lagi. Dapat mutiara, itu al-haknya harus dapat. Rugi kalau enggak. Itu nyesel. Dalam hadis dikatakan hal yang disesalkan oleh penghuni surga, ini udah di surga ya, masih nyesel ketika mereka melihat dampak ya kan peristiwa kehidupan kita diputar lagi kan mereka baca-baca kitab-kitab kehidupan, kita bisa baca kehidupan yang lain, sama-sama bisa baca kitab kehidupan saya, kenapa? Belajar, karena ada cara Allah mengatur kehidupan seseorang, kita jadi lebih mengenal dia. Jadi kita tuh seperti mencerminkan sebuah sudut yang berbeda tentang Tuhan, pencerminan yang berbeda. Makanya sangat menarik untuk mempelajari kisah-kisah, apalagi orang-orang yang berserah diri ya, karena kehidupannya diatur sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Orang beriman, ya, mukmin yang sudah dikasih cahaya, itu sekali orang dikasih cahaya, akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Penyempurnaannya itu sampai ke tadi, harus jadi insan kamil.
the universal man, the perfect human being. Gitu. Perfect dalam arti 3 komponennya udah nyala. Gitu. Nah, kehidupannya kok begini kan, aku diminta hal yang bisa meningkatkanku, ya sebenarnya yang ditingkatkan dalam tataran jiwanya mungkin Mbak Yosi saat ini, ditingkatkan kesabarannya, ditingkatkan wisdomnya, kepemaafannya, kepemurahannya. Bukankah itu hal yang hebat, ya, bahkan disandingkan dengan wah skill apa manajerial dan apa, itu that skill of life gitu yang mungkin apa namanya berfungsi ketika mengarungi rumah tangga, walau alam ya, harus ngurus anak, benar nggak sih, digemblengnya dari sekarang, Bo, gitu. Cuma kita nggak sadar gitu, kita sudah dipersiapkan untuk mengalami episode-episode ini, lagi dinaikin gitu loh kapasitas muscle-nya. Jadi kuncinya udah berserah diri aja. Sekarang pekerjaan yang ada ini, gitu kan. Nanti kalau misalnya kata Allah pindah ya, akan datang. Nggak usah dipikirin dulu. Yang ada dulu, di manage dengan baik, ya. Nah, saya pikir dalam dalam masalah muamalah ya bicarakan lah. Kan ada meeting, pasti ada meeting reguler tuh. Bicarakan di situ tempat yang pas, ya kita bicara secara profesional. Kalau kita gini-gini gini tanpa harus menyerang secara pribadi, ya kan? Ini gimana nih? Jadi solusinya seperti apa gitu. Saya pikir ada hal-hal yang masih bisa dibicarakan secara secara ikhtiar gitu, Pak Yosi. So I think in my view sedang doamu dikabulkan gitu, minta tempat yang bisa menumbuhkan. Tapi kan penumbuhannya di mana? Itu yang kita harus baca. Itu yang harus berkontemplasi gitu. Itu yang harus bertafakur. Itu yang, makanya kita harus put a journal dulu. 4 tahun yang lalu ada yang berubah. Suluk tuh ya harus dirasa-rasa. Oh iya ya, dulu tuh aku ngadepin kayak gini tuh, bisa marahnya. Sekarang kok, nah gitu. Berarti ada sentuhan ilahiyah di situ. Ada yang sudah mulai sadar tuh ya, miskat udah mulai terbentuk, mulai lapang sadarnya, sadar, mulai lapang, mulai mudah memaafkan. Itu sifat-sifat yang kemudian muncul dalam bersuluk. Itu, walau alam bayo sih. Ya, ya makasih Teh, doain aja ya, bisa menjalani Iya. perjalanan apa ya, tumbuh ini tuh ya dengan ikhlas, dengan ridho, walaupun kayaknya ya ada sisi manusiawi yang aku kan pengennya kayak gini ya Allah, tapi lagi Ya. belajar buat enggak, apa yang kamu mau belum tentu yang baik kok, yang tahu dia yang punya kamu gitu ya. Lagi berusaha menjadi manusia begitu, tapi ternyata susah ya Teh. Susah tanpa pertolongan Allah, selalu seperti gitu, ya, selalu begitu. Apapun akan susah kalau nggak ditolong Allah, gitu. Ya, susah tuh kalau kita nggak, ya, biarkan kita let him do the talk, the walk dan semuanya gitu. Gitu. Itu yang dalam hadis kursi itu, hambaku gitu ya, mengerjakan salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah hingga aku menjadi tangannya ketika itu sebuah, jadi Allah take over our life itu. Semua hal itu akan susah kok kalau nggak Allah bantu gitu tauhidnya gitu. Kok susah ya Teh? Ya lah, nggak dia bantu Allah mengandalkan diri sendiri, nggak mungkin bisa, ya. Nggak apa-apa, syukuri apa yang ada gitu ya. Eh, Produktif, orang mukmin itu produktif ya. Dan mursyid saya almarhum selalu berkata gini, orang beriman itu kalau kamu digaji X rupiah, kerjamu mestinya X plus gitu. Yang plusnya itu jadi cahaya, Mbak. Kan kita tadi komoditasnya cahaya, pengen cahaya ya. Di mana beli cahaya? Di Shopee. Minta upgrade itu cahaya hati, nggak ada. Nah, ya itu dari alam kanan di sana. Jadi bayarnya harus dengan sabar, sedekah, sholat, gitu ya, khusyuk dan lain sebagainya. Nah ini diantaranya. Semoga Allah mencahayai. Ini kita bicara khalifah itu menjadi insan cahaya. Itu baru jadi khalifah. Sebelum itu kita cuma seperti Al-An'am gitu. Ya. Kalau Al-Quran bilang kayak hewan ternak aja hidupnya. Belum jadi insan. Bahkan bukan belum insan kamil ya, belum jadi insan gitu. Nah itu, so it's a reminder for all of us. Ya, alhamdulillah ya, sama-sama. Okay, I have to leave in 5 minutes, so but we'll see what you gonna say. Ini Mbak Dewi juga bilang sesuatu tentang graphic designer nih Mbak Yosi ya. So Della silakan, kita ada waktu sebentar. Assalamualaikum Teteh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kayak kan aku dulu tuh pernah cerita ya kalau aku tuh kayak suka malas gitu-gitu ya. Terus aku tuh lagi coba belajar membaca diri apa sih yang nyebabin itu. Terus udah ngamalin doa yang teteh kasih juga. Nah, jadi aku tuh baru menarik kesimpulan gitu. Jadi yang bikin males itu bukan berarti aku nggak ngelakuin apa-apa, tapi aku punya kebiasaan menunda di akhir. Jadi ketika aku ngerjain sesuatu tuh belum tuntas, bahkan lagi seru-serunya gitu, lagi klimaksnya gitu, tapi aku tiba-tiba ninggalin gitu. Maksudnya tuh misalkan kerjaan gitu ya lagi momen bagus, tapi akhirnya aku tuh kayak berhenti dulu, terus berhenti akhirnya terdistraksi gitu sama hal lain gitu. Dan itu tuh aku lihat polanya ya berulang terus gitu dari aku kecil, kemudian dari sekarang udah gede pun kayak gitu. Aku mikir kenapa ya gitu ya. Terus aku coba ikutan tes iseng-iseng gitu loh ya. Sama ngobrol sama chat GPT sih gitu loh. Nah terus udah gitu Ya. Aha. ya dari yang aku bilang gitu loh curhat sama si chat GPT itu dia bilang ada beberapa poin yang dimana aku tuh mikir oh ya aku mungkin takut sukses dan takut gagal juga gitu sama perfeksionis gitu gitulah. Nah terus aku mikir dari yang poin aku takut sukses aku takut gagal tuh apa gitu terus aku mikir narik ke diri aku yang dulu gitu karena bisa jadi ada luka yang gak aku sadarin gitu terus aku baru ngeh kalau ternyata kan aku kembar ya teh dari kecil tuh kami berdua tuh lingkungan tuh suka banding-bandingin kita gitu ya dan ketika misalkan aku melakukan sesuatu ternyata bagus eh apa ya namanya ya ibu aku bangga dan ibu aku tuh tipikal orang yang ketika anaknya sukses dia akan nyebut-nyebutin lah si anak itu dan ketika anaknya gagal dia enggak gitu kan maksudnya tuh jadi kayak terkesampingkan nah kan aku punya kembaran gitu jadi aku seolah-olah aku menggantung aja gitu karena ada aku lihat kalau aku sukses aku bisa bikin ibuku tenang tapi ada adik kembarku yang dia jadi bersedih gitu kalau aku baca ya tapi aku ini baru aku belum makanya ini aku mau nanya sama Tete apakah hal itu bisa kayak gitu gitu karena ini efeknya sampai aku besar gitu sampai aku udah dewasa bahkan udah tua kayak gini gitu jadi aku ketika mengerjakan sesuatu belum dapat hasilnya itu aku bakalan gantungin gitu karena ya itu gitu jadi aku pikir apakah itukah penyebabnya? Jadi aku takut kembaran aku ngerasa bersedih, tapi di sini aku harus membuktikan, bukan membuktikan, tapi aku juga pengen ngelakuin itu gitu. Dan sampai besar mamaku tuh masih bersikap seperti itu gitu ke semua anak-anaknya. Ketika anaknya buat kacamata mama itu bagus, akan disebut-sebut akan ini dan itu tuh aku nggak suka gitu. Beneran aku nggak suka gitu. Nggak suka mama bersikap gitu ke aku, ke adik-adikku gitu. Aku kepengen kita tuh dilihat ibu aku, maksudnya dia lihat mama kita itu mau sukses mau enggak itu kita berharga gitu loh. Aku apa pembacaan diri aku tuh baru sampai situ teh gitu loh. Tapi ini mengganjal diri aku gitu. Jadi apapun yang aku lakuin aku pasti akan gantung nggak aku nggak mau tahu hasil akhirnya gitu. Dan itu tuh parah banget ya. Tapi aku bersyukur gitu Allah bisa sampai buka itu ke aku bacain sampai ke situ gitu loh. Betul, Karena betul, sebelumnya aku nggak betul. tahu teh gitu. Yes, yes, itu bagian dari suluk ya. Ya, alhamdulillah. Satu persatu tuh bongkah-bongkah di solder tuh diangkat. Ya, procrastination itu yang kan menunda-nunda itu procrastination. Memang ada teori oh takut gagal atau enggak, but most of all is about emotional regulation sebenarnya. It's when your emotion override your mind. Ya, kalau main kan bilang gue masih deadline nih, cek 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 cek. Orang di main bisa tek 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 tek. Begitu emosi datang, males itu males tuh emosi tuh yang lagi keluar. Ada luka-luka misalkan zaman takut takut ya yang dari zaman dulu membongkah mengkristal di dalam seperti tadi yang kalau Della bisa melihat oh iya dulu mama saya gini 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 jadi saya males gitu takut kalau kalau cepet-cepet terus kemudian berhasil ntar wah males dipuji tuh males gitu ya karena tahu efek dari situ takut kayak gini ada a writer's deep tuh ya kalau orang bestseller ya bukunya bestseller gitu ya setelah itu biasanya depresi karena dia punya pressure untuk buku berikutnya mesti bestseller juga gitu jadi mereka mengalami semacam depresi gitu kayak ekstra beban gitu loh ya harus nulis sesuatu yang keren juga nah itu sebenarnya manusia harus terbebas dari itu semua
And unfortunately gitu, dunia kita akan mencengkeram terus seperti itu gitu. Itu pentingnya sholat ya. Pentingnya sholat di situ. Sholat mencegah manusia dari fahsya dan mungkar. Ya, makin sholat menghadirkan Allah ya, kehadirannya itu akan cast away all that shadows, cast away all that darkness gitu, akan mengeliminasi semua aspek-aspek kegelapan di dalam diri. Makanya ciri orang yang sholatnya benar, dia akan terhindar dari fahsya dan mungkar, kefahsyaan, kemungkaran dalam hati ya, karena hal-hal seperti itu gitu. Jadi gimana cara ininya, balik back to basic, sholatnya benerin ya, cara benerin sholat dari mulai wudhunya, pelajari ilmunya lagi, back to basic, awal waktu sholat, and you just do it again and again and again. Ayatnya jelas, mintalah sabar dan sholat ya, sebagai penolong. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu gitu ya. Dan menjadilah saksi bahwa itu ayat benar banget dan menolong gitu, bahwa Al-Quran itu benar-benar sebagai guidance kita. So yes, there's something deep gitu. Your contemplation udah jauh ke dalam, itu sebagai sesuatu yang harus berdamai dengannya tanpa menunjuk ini salah mama, ini it's okay ya, it happen ya. Yang disebut trauma itu sebenarnya kalau kata Gabor Mate ya, pakar trauma, itu bukan diakibatkan karena eventnya sendiri. Jadi orang bisa mukul seseorang. Saya punya temen, bapaknya tuh mukul pakai sabuk, pak gitu. Tapi dia nggak trauma. Sayang banget sama bapaknya. Ada orang yang bapaknya nggak mukul secara fisik, ngomong apa sampai. Trauma adalah respon kita. Jadi yang bikin trauma itu respon kita terhadap sebuah kejadian. Cara kita menerasikan, menerjemahkan itu ya, kejadian apa adanya. Memang bisa jadi semua orang sepakat itu nggak bener banget, iya, tapi ada orang yang bisa ya raise above, ya kan, tidak udah bisa move on gitu, nggak terwarnai lagi dengan itu, karena itu udah nggak terjadi lagi, itu terjadi di penggal waktu kapan. Kita yang sekarang bukan orang yang saat ya. So ya, it's a whole suluk buat kita. Kita berjalan, kadang-kadang kita masih, ternyata aku masih hidup di zaman 20 tahun yang lalu ketika aku mengalami itu, masih membawa bongkah itu di dalam sadar. So kita masih bawa itu dan hidup dengan ketakutan yang sama. Nah, salat, taubat itu membongkar bongkah-bongkah yang unnecessary, nggak produktif dalam hidup kita, supaya lega gitu ya. Banyak-banyak istighfar ya, itu akan membongkar itu semua dengan bersuluk, dengan syukur. Kita hadapi itu semua dengan kasih sayang dan kepemaafan, dan nanti sifat-sifat baik akan tumbuh ya, cahayanya akan makin makin berpendar ya, makin terang, and then kita bisa melihat kehidupan apa adanya. Susah loh untuk melihat kehidupan apa adanya. Selalu kita punya narasi, label-label dalam kehidupan, kacamata ya, hitam putih. Jadi kita jarang untuk melihat realitas yang sebenarnya dari kehidupan. Nah, realitas itu butuh panduan Allah Ta'ala gitu, untuk melihat kehidupan apa adanya, tanpa harus pakai label ini itu, tanpa harus pakai narasi ini itu, dan bersyukur tentang itu. Hanya dengan itu kita berjalan di Shirathul Mustaqim. Hanya dengan itu kita meraih mata air kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya dengan itu we can celebrate our life full. Wallahu a'lam. Thank you Della for sharing ya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan prosesnya ya. It's a process of healing. Kita semua bersuluk itu, taubat itu process of healing. Ya, tahali, nanti tahali, nanti tahali, semua sifat-sifat baik berkembang. Wah, seperti bunga, apa seperti taman di surga. Nanti pada saatnya kalau itu makin bertumbuh, tajalli ya, misbah menyala. Semoga, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, saya harus jelang pertemuan yang lain. Terima kasih untuk silaturahminya, sharingnya, semoga bermanfaat. Manfaat nggak nih? Amin. Kajian hari ini? Bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah. Makasih Insya banget. Allah, alhamdulillah. Makasih Hatur banget nuhun, Teh Teh. Nisa. Ya, Makasih ya, Teh. alhamdulillah. Ini baru Khalifah part 1 ya. Banyak hal yang kita bisa gali tentang Khalifah. PR-nya adalah coba lihat lagi surat Al-Baqarah ayat 30, pakai konkordansi itu, klik kata Khalifah, lihat
Al-Quran bicara apa saja tentang khalifah. Kita akan diskusi insya Allah minggu depan kalau Allah Eh, masih memberi kita usia ya. Insya Teh, Allah. Kita jadi tutup ya. sholat aja, inti Hmm, sholat ya itunya kuncinya. Nggak ada doa ya. khusus mungkin. Ya, boleh pilih dari doa-doa Rasulullah SAW. Ya, ada buku Oke. doa, pilih yang redaksinya. Wah, ini aku kena banget nih. Gitu. Hmm, Ya, itu ya ya. boleh. Wah. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Selamat Hatur nuhun melanjutkan Teh Sel. kehidupan. Makasih Baik, let's Teh. celebrate ya. Silakan Assalamualaikum Teh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Waalaikumsalam everyone. Waalaikumsalam. warahmatullahi Bye. wabarakatuh.